Sobat Bongkar Abis, ini kita ketemu lagi dan pas Lebaran. Spesial. Ya. Ini spesial lah ya. Jadi pertama kali kita bertiga di sini ada Mas Lukas ya. Kemudian juga kita ada Mas Antoni ya. Mudah-mudahan pembicaraan kita ini yang seger-seger lah ya. Ini waktu Lebaran ya. Waktu yang paling baik untuk saling memaafkan, saling mendoakan. Jadi pertama kali atas nama kita bertiga ya, kita ucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Maafkan lahir batin. Siapa tahu dalam pembicaraan kita ada yang tersinggung, tolong maafkan. Kita tidak bermaksud memojokkan siapapun kecuali membongkar habis kolusi, korupsi, manipulasi. Jadi itulah, jadi nggak ada itu. Nah, gini nih biasanya nih, ada hubungannya sama ekonomi ya. Gini Mas Lukas, kita ini punya kebiasaannya. Kalau sudah mau Lebaran, itu kayaknya udah tradisi. Wah belilah jor-joran tuh ya. Pulang kampung juga apa yang bisa dibawa dia bawa. Tabungan juga kalau perlu dia pecahin ya, dia belikan semua itu untuk Lebaran. Dan yang lebih juga mengerikan nantinya ada dampaknya lagi ya, Lebaran katanya 10 hari ya? 10 hari. Liburan. Iya. Bayangin, 10 hari liburan dalam situasi Indonesia seharusnya lagi tata-tata membangun perekonomiannya. Nah kira-kira gimana nih ya, Pak ekonom dulu ya. Inilah Bung Antoni ya. Ini kan harga-harga tentunya juga pasti rasanya kok tidak akan turun ya. Rasanya dari kebiasaan kalau sudah naik itu susah turunnya ya. Nah dampaknya apa nih kalau di zaman Jokowi kita dengar ya, wah ini kelas menengah aja udah makan tabungan nih. Iya. Nah sekarang ini kayaknya kok akan terulang dan lebih dalam kalau masih ada tabungannya. nah ya makanya kira-kira gimana. Kan ada pinjol. Nah, itu. Nah, jadi ini momentum Lebaran ini kan biasanya diharapkan membuat ekonomi daerah bangkit. Nah, berbondong-bondong kita membawa uang ke sana untuk dihabiskan di daerah gitu. Nah, ini ada positifnya. Sebetulnya kalau libur 10 hari begini, ini bukan hanya di Indonesia, di China juga dalam tertentu memang sengaja diliburkan panjang untuk meningkatkan ekonomi di daerah gitu ya. Ini, dengan harapan membawa uang ke daerah gitu ya. Ya, jadi ada. Nah, sekarang apa yang dibawa dong? Nah, sekarang masalahnya gini. Jadi harga-harga pun tadi diharapkan apakah akan turun apa tidak ya. Nah, harganya pun nggak sempat naik kok. Oh nggak sempat naik? Nggak sempat naik. Jadi di sini nih masalah kita. Ada daya beli. Jadi momentum Lebaran ini saya rasa saat ini adalah yang cukup menyedihkan nih bagi prihatinkan. Ya tapi jangan sedih-sedih terus lah. Masa nggak ada, kasihlah titik terang sedikit itu nah, loh. jadi di situ mau tidak mau mereka membawa uang ke daerah. Tetapi menyedihkannya setelah dari 10 hari ini jangan-jangan sampai kita kan tadi udah sebut ya, kalau Lebaran itu momentum apapun kita jor-joran ya. Nah, jangan sampai itu terkena itu, yang pinjol, yang apa gitu kan ya, hanya untuk itu. Karena banyak yang di PHK loh. Nah, ini yang prihatin dan untuk itu kita menghimbau pemerintah itu seharusnya memberikan insentif gitu kepada rakyat-rakyat yang bawah dan juga secepat mungkin membuat program-program yang bisa menyerap tenaga kerja. Begitu dia balik, nah sudah ada lapangan kerja yang bisa disiapkan untuk yang terkena PHK. Oke, dari Ataman ini. Ya, sebagai rakyat jelata. Ya, kalau bisa lah Lebaran itu insentifnya konkret lah. Misalnya tempat-tempat hiburan dibebaskan karcis masuk, jalan tol. Itu sepele tapi itu kecil tapi itu dampaknya karena kan elit ini pesta pora terus nih. Kalau nggak salah jalan tol juga mau ada insentif tuh jalan tol segala itu. Kalau nggak salah ada. Dulu suka begitu sih. Suka begitu. Ya artinya hal-hal yang kecil yang tidak akan membangkrutkan negara sebagai bentuk apresiasi ke masyarakat, insentif lah ya. CSR lah itu dari pengelola tol. Restoran-restoran biar masyarakat bisa jajan lebih murah.
pajaknya diserokan dulu khusus 5 hari misalnya. Itu beberapa contoh lah ya. Itu insentif itu. Nah, saya rasa tapi pemerintah juga udah mendingan kok. Contohnya pinjol tuh ya. Tapi begini, itu kan kembali lagi yang kasuistik itu ya boleh dibicarakan. Tapi kan bukan policy. Ya itu hanya reaksi terhadap tuntutan tertentu. Kalau kita kan inginnya policy. Ya kan. Nah, yang policy yang mensejahterakan rakyat itu seperti apa? Contohnya gini, ada bagusnya juga sih di Lebaran seperti ini memberikan pencerahan hak-hak rakyat. Contohnya hak rakyat ada loh, dijamin oleh undang-undang loh di pasal 33 Undang-Undang 45 yang sekarang sedang dirampas ya kekayaan negara ini oleh kelompok dan tertentu. Nah, yang gini-gini inilah mudah-mudahan nih para elit ya di masa Lebaran ini cobalah adakan refleksi ya kan. Jangan marah-marah dulu atau bereaksi dulu pada banyak hal. Tapi coba reflektif sedikit ya. Coba rethinking lagi. Kan kata Bung Karno, thinking, rethinking, reshaping gitu kan. Coba lakukan itu ya. Jangan cuman reaktif. Oh, gelang ini ada, dimasak aja. Terus jangan makan cabai. Itu kan reaktif ya. Tapi yang kita inginkan rakyat itu yang ingin rakyat dengar tuh ya. Ini loh. Contohnya, sudah dicek belum nggak? Inilah kita sedang lah bahwa pemerintah itu dengan kebesaran hatinya memberikan makan rakyat. Tapi ada kata-kata yang sebetulnya jadi kritis. Makanan bergizi. Nah, bergizi nggak nih? Itu. Jadi itu juga ada hal-hal yang perlu kita renungkan bersama. Ya, niatnya kan pasti bergizi lah ya. Tapi kan bagaimana bahwa yang mengelola itu ya, itu yang juga yang perlu pengawasan ketat gitu. Jangan sampai ada pemotongan kan gitu kan ya dari anggaran yang itu harus diawasi secara ketat. Jadi begini, kalau saya melihatnya gini, ini ekonomi kan lagi susah. Pasti nanti banyak yang namanya arus mudik, arus balik. Ini pasti nanti banyak juga yang membawa keluarga-keluarga nih. Ke Jakarta? Ke Jakarta atau ke tempat kota-kota besar lainnya gitu. Nah, dulu saya ingat ada mengatakan Jakarta tertutup. Ya untuk pendatang. KTP lain. Ya untuk KTP lain. Itu ini jangan kan terjadi lah. Ya itu bagaimana kalau di daerah dia tidak bisa, berarti kan opportunity yang paling besar kan mau nggak mau kan kota-kota yang lebih makmur kan gitu kan, yang pendapatannya lebih tinggi gitu. Itu tidak bisa. Jadi tidak bisa kita juga membatasi karena Indonesia adalah menganut tidak ada pembatasan tempat tinggal kan. Tapi gini, kalau itu saya bisa jawab ya. Tapi tolong nanti Lukas ya. Gini. Mereka yang pulang juga bilang, udahlah jangan ke sana, ngaku aja susah gitu loh. Beda waktu itu ada semacam rangsangan ya. Wah, iki si Iem balik ke sini, wah hebat, coba bawa transistor, bawa ini pakainya baru. Sekarang kan pakainya kusel-kusel gitu. Jadi untuk rangsangan ke situ, ke sini tuh mungkin ya bisa dicegah dengan itu. Cuman yang lebih setuju nih kayak the day after gitu kan ya. The day after ini gimana nih? Pengamatnya masuk mana? Ya, saya tentu nggak terlalu paham ya soal the day after karena kita ini kan kelas menengah ya. Kelas menengah yang sekarang juga mengalami himpitan itu. Saya ini bukan saya lah, keluarga saya lah, rata-rata teman-teman saya. Kalau ini sejahtera lah. Teman-teman saya itu banyak yang berdarah-darah ya, jadi hidup dari tabungan dan saya banyak yang mau usaha tapi nggak punya modal dan sebagainya. Nah, yang saya prihatin itu, bolehlah ya sedikit prihatin. Indonesia itu kan negara kaya raya, setuju kan? Sumber daya alamnya, kekayaannya. Mbok ya ada gimana ya, pemimpin itu memberi inspirasi lah. Bagaimana yang sudah berlebihan kayanya, yang dananya diparkir di luar negeri itu, setahun sekali ketika Lebaran dicairkan kayak apa, mereka membuat makan gratis versi swasta, atau kan banyak di Bogor saya setiap Jumat itu katanya ada restoran yang memberi makan gratis atau membayar cuma 1.000 perak. Nah, tanda yang seperti itu juga inisiatif dari masyarakat yang berlebihan, boleh lah, yang sudah punya. Ini kayak ide-ide bagus ya. Contohnya gini, kalau saya lihat kan keluarga Jarum gitu ya, Danggarang, yang terkaya itu luar biasa ya.
berapa billion dollar loh artinya ya. Kalau cuma lempar 1 billion kan sebenarnya nggak ada masalah ya. Kalau sekali. taruhlah jangan 1 billion lah, 20% ya, 250 juta US gitu ya. Untuk makan bersama gitu ya. Itu rakyat jadi, udah wah, senang banget itu. Terus juga mau menyediakan dengan uang segitu kan, apa sih sebetulnya kan kalau kekayaannya segitu ya, kalau semuanya dikumpulkan. Ini kan para konglomerat juga itu, aduh sudahlah, jangan sok-sokan, saya juga tahu lah kita-kita ini kan gak bodoh-bodoh amat ya. Kasarnya sampai dulu bercanda, datang ke sini juga dulu pakai getek gitu kan ya, kayak gitu. Nah dengan sekarang saya sangat-sangat terharu. Makanya saya nggak suka tuh pendekatan yang rasialis ya. Saya ada seorang ibu-ibu Tionghoa ya, itu luar biasa dia. Pokoknya Pak Eros, saya ini dari kecil hidup matinya saya mau di sini. Jadi anak-anak saya larang itu untuk serakah. Gitu ya. Jadi kenapa saya setiap Lebaran katanya, saya setiap puasa ngasih takjil, Lebaran saya juga bagi-bagi karena kita sudah berlebih. Luar biasa kan? Ya. Nah, coba diikutin dong ya teman-teman saya, ternyata teman-teman gue nih, aku tahu kan, lu kan pada kaya ini ya, gitu. Iya. Coba dong ya. Yang 1% terkaya itu loh. Ya itu coba lah. Tapi gini. Tapi ini himbauan bukan polisi loh ya. Iya, tapi ini begini, bahwa dalam momentum seperti sekarang, kondisi masyarakat kita seperti sekarang ya memang mungkin diperlukan ya. Tapi gini, saya melihatnya kok itu menjadi cerminan kegagalan dari kita membangun masyarakat. Masyarakat miskin kita harus dikasihkan seperti begitu gitu. Nah, untuk sementara boleh saja, tetapi kan untuk Lebaran tahun ini. Tetapi di dalam jangka panjang, hal-hal seperti ini kan kita harus mengaca kepada negara maju kan tidak ada yang begitu, bukan negara maju lah. Misalkan Malaysia lah, Malaysia juga nggak ada yang seperti begitu. Bahwa dia sedekah dan sebagainya itu ada pasti itu kan ya. Tetapi kalau saya juga kurang setuju misalkan tuh seperti CSR apa segala gitu. CSR itu beban tapi seolah-olah perusahaan dibebankan untuk membagi, kalau tetapi saya secara struktural nggak ada urusannya sama itu. Nah, masalahnya gini loh, ini kan situasi politik kayak begini, gitu ya. Hanya untuk mengambil hati, bukan polisi, saya bilang, untuk mengambil hati rakyat. Ya. Jangan sampai nanti kalau sudah nggak ada yang dimakan, kita makan orang kaya aja deh. Jangan sampai begitu. Ini satu himbauan, sifatnya reflektif ya. Situasi yang seperti ini, jangan sampai para provokator tuh yang ingin melihat Indonesia hancur-hancuran itu kan menggunakan masalah-masalah hal-hal yang kurang adanya kestabilan ini digunakan untuk itu. Nah, pesan lagu ini loh, lagu yang diputar setiap Lebaran itu, selamat para pemimpin, rakyatnya makmur terjamin. Nah, kan itu bagus sekali ya, tiap tahun dinyanyikan, Mbok. Ya, kalaupun setahun sekali lah minimal, untuk nanti kalau sudah setahun sekali jadi 6 bulan sekali. Jadi 0,1% aja lah dari kekayaan yang triliunan itu dicairkan. Jadi bukan gitu. Rakyatnya hidup terjamin itu kan, bukan ayo kita kawinin gitu kan, bukan gitu. Sebetulnya yang tadi bukan 0,01%, sebetulnya secara policy itu sangat dimungkinkan. Begini, secara ekonomi di dunia itu hanya ada pembagian kepada 2 kelompok. Kelompok pekerja dan kelompok pengusaha. Ini dinikmati ekonomi begitu. Indonesia 40% dinikmati oleh pekerja, 60% oleh pengusaha. Di negara yang paling kapitalis, kurang lebih 60% lebih di Amerika itu dinikmati oleh pekerja. 40% atau bahkan di beberapa negara Eropa ya, Skandinavia begitu. Nah, itu 30%-an malah. Jadi maksimum 40% dinikmati oleh pengusaha. Nah, artinya apa? Di kita terbalik. Kita terbalik, kita 40. Bayangkan hiperkapitalis tuh. Kalau kita mencoba untuk ini mencapai 60%, berarti ada 20% dari PDB. 20% dari PDB itu PDB kita 22.500 ya untuk tahun lalu. Berarti ada berapa? Ada 450 triliun yang seharusnya adalah milik pekerja. Ya, kalau distribusinya benar, ini 450 triliun setiap tahun itu adalah dibagikan kepada pekerja. Itu dalam teori ekonomi ada indeks gini ya?
kesenjangan itu. Ya, ini di luar dari ini namanya income distribution dari ekonomi. Ya. Nah, bayangkan. Inilah yang membuat rakyat miskin kita banyak. Makanya mazhabnya tadi itu. Itu. Artinya negara ini kok mazhabnya jadi hiperkapitalis. Ya. Gitu kan? Nah, ini tercermin di sini. Katanya kalau kapitalis aja katanya 40% ya. Ya. Ya, untuk pengusahanya. 60% itu kapitalis. 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 Nah, kalau kita Amerika hiperkapitalis. Kita hiperkapitalis. Ya, saya pernah baca referensi justru negara-negara kapitalis yang berorientasi social welfare itu kan sudah menyadari itu loh, untuk tidak melakukan dehumanisasi. Saya kalau tidak salah kalimatnya begini, jangan sampai dalam sistem ekonomi satu negara itu orang begitu miskinnya sehingga kehilangan martabat karena kemiskinannya. Atau sebaliknya, ada orang yang begitu kaya raya sehingga dia menjadi begitu hedonis sehingga menghina kemanusiaan juga. Nah, itu yang harus dicegah. Dan di negara-negara Skandinavia itu kan udah problem mereka kapitalis. Kita bukan mencegah, tapi kita ini sekarang sedang terjadi sebetulnya, bukan mencegah. Makanya saya menarik ini kan falsafah dasar bernegaranya ini harus kita betulin. Itu. Contohnya gini, tidak ada usaha tak terbatas, nggak ada. Harus ada batasnya dong. Harus. Ini contohnya nih, si konglomerat satu ini ya di bidang tambang, di bidang pangan, di bidang kesehatan, di bidang pendidikan, semuanya dia masuk, gitu kan. Lalu yang lain dibagi apa dong? Nah, sementara setahu saya perputaran uang itu hanya di mereka aja. Iya. Dan ini kan bahaya, mengelompoknya yang namanya dana besar negara ini ke satu kelompok tertentu aja. Ini sangat bahaya. Ini kan menyangkut masalah falsafah bernegara. Ya, artinya gini loh. Ini kan negara Pancasila. Nah, ya itu. Jadi cuma ngomong doang ini. Keadilan sosial. Pancasila itu dia ngomongin doang. Wah, ini kalau pada pidato juga, wah hebat-hebat ya. Begitu juga kita. Nah, yang saya cuma pesan mumpung lebaran ya. Sedikit. Saya tambahkan ya. Nah, yang tadi kan 60% tuh. Ya, yang dinikmati oleh pengusaha. Nah, kita lihat lagi. Pengusaha besar menguasai berapa? Nah, pengusaha besar itu secara ekonomi, kalau pengusaha itu menguasai 90% ekonomi. Yang UMKM itu hanya 10%. Jadi 60% dikalikan 90%, 54% adalah dinikmati oleh pengusaha besar. Itulah kesenjangan sosial kita. Jadi struktur ini yang harus benar-benar menjadi perhatian dan benar-benar dikoreksi. Ya itu. Ya. Kalau semangat agama kan gini Mas, kan hidup sementara kan, mampir ngombe kalau orang Jawa. Untuk apa sih numpuk harta yang sudah berlebihan itu? Ya. Misalnya ironi yang terjadi, misalnya kan kemarin kita suka ngeritik proyek PIK 2 itu. Itu kan ironinya gini, PIK 2 itu karena saya sudah melihat master plan-nya, gambarnya. Ini membangun kota di samping Jakarta itu kayak Dubai, tapi dengan menyingkirkan masyarakat dengan ganti rugi hanya 50.000. Jadi ini pemiskinan proyek-proyek yang disebut proyek strategis nasional ini, saya singgung dikit ya. Kita akan maafkan lah kalau orang-orang seperti Aguan itu kemudian bertobat dan mau ini hati-hati ngomongin hati-hati. Ini masalahnya ini si Jokowi lagi nih. Gini. Kalau PSN. Ya. Oke. Kalau soal maafkan dalam tataran individu, ya, personal, kita maafkan. Iya, ini memang bukan personal, publik. Kalau sifatnya udah tanggung jawab ke publik, bukan hanya publik, hukum juga. Ini kan negara berdasarkan hukum. Iya, hukum. Nah, cuma saya minta gini. Kita maafkan Jokowi nggak kalau dia tobat? Kalau maafkan, tetapi secara pribadi berjalan. Ya nggak apa-apa. Dia belum minta maaf, saya maafkan kok ya. Justru kalau hukum berjalan kita maafkan, kan? Tapi ini masalahnya pertanggungjawaban. Iya, pertanggungjawaban terhadap apa yang dilakukan dalam kekuasaannya, menggunakan kekuasaannya. Masa bisa saya maafkan? Saya bukan saya dong. Kan itu perlu agar tidak diulang kan, kesalahan jangan diulang. Iya, seperti juga orang. Tapi saya minta nih, mumpung kita lebaran. Iya. Saya minta deh, jangan ada pendekatan rasialis. Oh ya. Gara-gara tadi tuh yang 0,01 dianggap Cina semua. Itu nggak benar dong ya. Banyak kok teman-teman Chinese saya itu lebih nasionalis. Ini kan hanya segelintir orang itu aja. Kan namanya juga kita tahu, catat aja. Namanya yang itu aja. Coba ada lihat deh. Nah, jangan dong ya.
data sadar nggak sih teman-teman yang itu aja itu 9 orang aja Mas. Iya, kalian itu yang dipanggil aja mencederai ya kerja keras dari ras keturunan Chinese ini ya, yang kerja keras dengan baik, dengan jujur itu kan dinodai oleh keserakan mereka yang luar biasa. Orang yang rakus. Nah, kemudian kita kritik, ada nih basar-basar yang harus dibayar. Wah, rasialis. Kadrun. Ini kadrun. Aduh. Masa kita dituduh kadrun? Iya, kan aneh. Jadi maksud saya apa sih? Sedangkan pertanyaan saya sederhana deh. Oke, saya kebetulan contohnya nih ya, udah deh nggak usah orang lain, saya pribadi saya bertanggung jawabkan kasus Aguan, ya toh. Saya ini ketua Yayasan Fatmawati ya, sampai sekarang cuma masih ada masalah. Oh, tanah Fatmawati. Itu tanahnya ibu negara loh ya, ibu negara, ya. Apalagi rakyat biasa. Lalu mengatakan bahwa ini negara hukum. Pertanyaan saya, hukum di tangan siapa dong kalau begitu? Nah, jadi maksud saya jangan jual-jual rasialisme lah ya. Yang serakah ya itu aja, nggak usah diasengkan semuanya, jangan lah, nggak bagus itu ya. Itu bukan penyelesaian, itu malah jadi masalah. Nah, untuk itu kita kembali lagi nih. Ngomong-ngomong Lebaran kemana Mas? Ya gini, ya karena mungkin agak sumpek gitu ya. Saya mungkin cari angin segar. Ya 2 hari, ini hari kedua gitu ya, mungkin hari ketiga atau keempat saya wisata dong, kayak rakyat pada umumnya. Kalau saya wisatanya di sekitar Jakarta. Saya udah lama nggak mudik karena kalau saya terus terang saya harus ke Korea ya, karena ini apa, anak saya semua itu kan mereka sudah profesional semua, tiket semua disediain. Oh, ngasih hadiah. Iya ya sudah lah, sebagai orang tua yang paling beruntung tidak sekali. Itu namanya di fait accompli. Contoh orang tua soleh. Enggak, maksud saya gini, kenapa sih kita tidak sebagai bangsa itu kenapa harus saling curiga terus itu ya? Harus kalau kita mengatakan bahwa naga 9 naga ya, itu memang kita bisa lihat kok, ada datanya. Nih, orangnya namanya Antoni Budiawan, catat ya, Antoni Budiawan. Dia punya data kok. Jadi kita nggak asal sembarang ngomong aja, ya toh. Kita tidak ingin menfitnah orang yang nantinya apalagi pendekatan rasialisme. Jadi semua nanti ada lagi cleansing nanti ya. Cleansing ya bahaya loh itu. Ethnic cleansing maksudnya. Cleansing itu bahaya. Jangan terjadi. Bisa terjadi karena apa? Kita ini masyarakat udah begini nih, ekonomi susah, jadi sumbu pendek ini. Ya. Makanya kita harus hati-hati lah. Saya minta juga kepada teman-teman yang di barisan pro demokrasi juga, hati-hatilah kita yang menggunakan bahasa. Jangan sampai kita terjerumus kepada hal-hal yang sifatnya rasialis gitu kan. Padahal ini yang celakanya, mereka itu sangat rasialis. Mereka lah yang memancing tumbuhnya rasialisme. Contohnya nih, buat apa sih itu leong 100 meter di pesisir Cina? Itu. Ini cobalah. Tidak punya sensitivitas ya. Terus kita nggak boleh kritik. Ya toh, terus ada lagi kepala intelijen itu kan bilang bahwa begini, berdasarkan tinjauan intelijen ada upaya-upaya. Come on, sudahlah. Tapi saya rasa gini Mas. Itu bahasa-bahasa yang tidak mendidik. Saya rasa begini, itu hanya defend, pembelaan. Jadi seolah-olah membela, memojokkan pihak lain. Lu jangan serang gua nih. Kalau lu serang gua nih berarti lu serang rasialis, itu yang disuarakan. Iya, itu pembelaan. Itu kan artinya dali dan deny. Itu politik, justru politik mereka itu begitu politik ya. Gitu. Yang berpolitik siapa? Nah itu yang kita ini kan ya jangan, karena itu memang benar-benar ungkapan-ungkapan yang sangat bahaya dan bisa terjadi karena orang terpicu jadinya, oh ini benar nih, ini benar nih. Dan yang lebih bahaya lagi, begitu. Karena memang ini kan masalah keyakinan nggak bisa dirubah dong ya. Orang berteriak setelah wah nggak benar, Allahu Akbar, takbir. Terus kemudian dikaitkan, ada yang mengaitkan bahwa ini Islam tidak suka Chinese. Nah, itu. Kan bahaya ini kayak begini. Padahal persoalan sesungguhnya adalah kelakuan si 9 naga ini ya, yang sudah keterlaluan. Seluruh bisnis, ayo bilang sama saya, bisnis apa sih yang nggak kalian kuasain? Coba ngomong deh. Ya. Jadi, ngomong sama saya sekarang. Cuma segelintir orang yang menguasai 90% tanah. Udah sekarang apa aja? Sebut sekarang. Apa? Tambang? Tambang? Siapa? Berlimpah. Apalagi? Properti. Dia lagi. Apalagi? Bawang. Perkebunan sawit, kelapa sawit. Dia lagi. Apalagi? Bawang ya. Bawang, beras, apa semua itu. dipegang semua. Terus lalu pertanyaan saya. Dari sembako berarti ya?
Masanya kalau saya bilang sampai hilir negara dalam negara bukan dalam bentuknya operasionalisasinya. Itu kok kayak kartel gitu loh. Iya. Nah ini loh maksudnya di Lebaran ini ya sebetulnya kan ini sudah ajakan yang agak klise ya. Tobat kembali ke fitri. Tobatlah. Hakikat manusia. Apa sih? Saya masih ingat sekali. Mungkin mudah-mudahan Bung Antoni Salim masih ingat saya ya. Saya ingat kita berdua ya. Waktu saya diberi tugas untuk berhadapan dengan Anda langsung. Saya pernah tanyakan kok, mau dibawa ke mana sih uang itu semua? Ya toh? Dan biar saya tanya Anda tahu nggak Bung Antoni? Di Indonesia itu ada orang 1 kali 2 meter aja nggak punya. Ya kan bukti harus bayar kan dia. Anda kan saya dengar ada 3 juta hektar ada. Fair nggak saya tanya gitu. Ya memang dia sih nggak bisa saya salahkan. Hanya saya dikasih aja sama Pak Harto gitu. Tapi saya ajaklah, cobalah bukalah hati kalian. Dan saya ini himbauan aja. Dan sebenarnya mengimbaunya harusnya kiai ya. Malah kiainya pada ikut ke sana kan lucu juga. Kiainya nunut. Nah jadi kalau bisa ya udahlah kita sekali lagi omongan kita belum tentu benar ya. Tapi yang kita bicarakan ini kecintaan kita pada Indonesia. Dan kalau ada kata-kata yang dalam Lebaran ini juga masih kita bicarakan yang mungkin menyinggung perasaan, mohon dimaafkan. Mohon maaf lahir batin. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Nah, pokoknya kita mudah-mudahan negeri kita akan lebih makmur dengan meningkatnya kesadaran. Buat Bapak sih, kalau mati pernah saya lihat setiap orang mati saya suka tuh datengin ya. Nggak pada bawa mobil tuh, nggak ada yang bawa. Ada mobil dan kertas. Nggak ada yang bawa koper isinya, nggak ada. Yang dibawa cuma kafan aja. Dan di Chinese juga gitu, teman-teman Chinese juga gitu. Kalau mati uang palsu, yang dibakar-bakar itu kan. Rumah palsu, rumah kertas. Ya. Jadi apa sebenarnya? Nah, ayolah kita sama-sama satu. Saya kok mencintai semuanya ya, terlepas dari suku, rasnya, dan dari mana dia lahir. Tapi kita Indonesia dan kita harus bangkit. Kalau ada yang bilang Indonesia suram, nah kita harus cari siapa yang membuat itu suram. Dan kita tidak boleh menyerah. Kalau ada orang bilang, lo aja yang gelap, nah kita periksa. Itu mulut siapa? Ya, kenapa dia bisa ngomong begitu? Ya, sebetulnya yang terbaik adalah mari kita terangkan Indonesia bersama-sama. Ya, dan keluar dari kegelapan ini. Itu kan yang lebih bagus ya. Nah itulah pesan dari kita. Mudah-mudahan Indonesia pasca Lebaran akan lebih tertata, menjadi lebih baik, lebih kondusif untuk berkembang lebih baik, dan good governance dan clean government menjadi pijakan kita di dalam apa nih? Membongkar habis kolusi, korupsi, manipulasi. Selamat Hari Raya Idul Fitri, maafkan lahir batin. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, lahir dan batin. Selamat Hari Raya. Selamat tetap selamat. Inilah itu juga kita bikin hari.